Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih masih bersama AMMC Mechanical Course. Pada video kita kali ini kita akan membahas tentang rahasia bengkel ya. Kita akan di video kita kali ini kita akan bongkar rahasia bengkel ini berdasarkan pengalaman yang sudah kita jalani. Ya, terutama video ini, rahasia bengkel ini untuk para pemula, bengkel-bengkel pemula atau para pelajar SMK, dan untuk umum semuanya boleh mengetahui ya. Untuk para senior mohon masukan dan tambahannya nanti agar untuk kebaikan kita semua. Oke, kita langsung saja bahas pada video kita kali ini. Langsung saja, di dalam servis sepeda motor atau di bengkel itu kalau servis ada dua jenis servis. Oh, dua gini ya. Nah, dua jenis servis. Yang pertama ada servis ringan dan juga ada servis berat tentunya ya. Servis ringan, apa sih yang dimaksud dengan servis ringan? Servis ringan adalah servis fast moving yang spare partnya itu cepat habis ya. Apa saja salah satu contohnya yaitu misalnya yang kelihatan aja yaitu ban itu kan cepat habis tuh ya, rantai, gear ya, kampas rem, bearing atau klaher ya, itu kan cepat habis. Nah, itu disebut dengan fast moving ya, atau servis ringan ya. Itu komponen-komponen yang salah satunya. Kemudian lawannya dari servis ringan yaitu ada yang namanya servis berat. Nah, kalau servis berat itu yang spare partnya low moving atau yang lama habisnya ya. Salah satu contoh komponennya yang lama habis yaitu misalnya seher atau piston ya, stang seher ya, terus noken as itu kan lama habisnya ya, askruk ya, kemudian gigi rasio tentunya itu bakalan lama tuh habisnya ya. Nah, jadi untuk yang lama habis itu kita sebut dengan servis berat atau low moving atau yang lama habisnya spare partnya, jangkauannya. Oke, sekarang yang akan kita bahas, nah ini rahasia bengkel ya sebenarnya ya, tapi kita buka nggak apa-apa ya. Untuk yang servis ringan itu ya biasanya itu untungnya sedikit. Nah ya, perlu kita ketahui ya, kalau servis ringan itu biasanya untungnya tuh tipis ya, sedikit. Nah, salah satu contohnya misalnya oli aja yang gampang, yang sering kita ganti hampir setiap bulan, yaitu untungnya ya antara 5.000 sampai 10.000 tuh udah kenceng banget ya. Jadi dikit untungnya 5.000 sampai 10.000. Kalau ban dalam ya antara 15 sampai 20 bahkan 25. Ya, itu termasuk masih dikit juga. Kemudian ban luar 30 sampai 40 yang nggak nyampe 50.000. Itu untuk ban luar. Untuk kelahar atau bearing itu antara 10 sampai 15.000 keuntungannya. Itu pun kalau udah sama servisnya, udah sama bongkar pasangnya ya. Kemudian tadi kalau yang servis ringan itu untungnya sedikit ya. Berarti kebalikannya tuh. Kalau yang servis berat berarti untungnya banyak. Tuh ya. Misalnya nih, kita ambil contoh misalnya piston atau seher, yaitu kita buka aja ya. Ini biasanya modalnya rata-rata lah ya. Nanti merek tergantung nanti ya. Kalau piston atau stang atau seher itu biasanya modalnya antara 90 sampai 100 gitu ya. Itu kita bisa jual 150 sampai 175. Udah dapat 75.000 rupiah, 50 sampai 75.000 ya. Stang seher itu biasanya modalnya antara 100 sampai 125, itu bisa dijual 200.000 sampai 250.000 ya, stang seher. Bahkan untuk gigi rasio itu pernah kita beli, itu yang bukan yang ori ya, itu yang KW sekitar modalnya 200 sampai 200 berapa itu kita bisa jual 300 sampai 400.000, bisa nyampe untung 2 kali lipat, bisa untungnya antara 100 sampai 200.000. Pertanyaannya ya, kenapa yang cepat habis itu untungnya sedikit, dan yang lama habis tadi, komponen-komponen spare part yang lama habis tadi untungnya kenapa bisa banyak untungnya? Yaitu sebenarnya gampang sih, itu karena hukum ekonomi aja ya, hukum ekonomi. Kenapa yang cepat habis itu
untungnya sedikit, ini salah satu contohnya, salah contoh biar gampang gambarannya. Misalnya nih, misalnya beras ya, beras tuh kenapa beras tuh ini pernah ya bertanya dengan pedagang beras, itu sekarung tuh paling untungnya 25 sampai 30 ribu sekarung, 50 kilo berat ya. Nah, itu untungnya tipis banget, nggak sesuai sebenarnya dengan beratnya ya. Itu beras. Kenapa beras tuh untungnya sedikit? Karena hampir setiap hari orang beli beras, hampir setiap hari orang makan nasi ya, makanya dia cepet habisnya ya, jadi untungnya tipis gitu ya. Nah kebalikannya ya, misalnya nih untuk baju-baju yang branded ya, atau baju distro misalnya ya, itu kan mahal-mahal tuh, bisa sampai 100, 200, bahkan sampai 500 ya. Nah, padahal modalnya kadang nggak nyampe 100 juga ya. Boleh cek biasanya di Bandung ya, banyak yang ininya ya, banyak yang bermain fashion ya, bermain baju, itu boleh dicek modalnya nggak nyampe, paling 100-an bisa dijual 200. Kenapa? Untungnya besar baju yang branded atau baju-baju distro, karena ya hukum ekonomi tadi, dia nggak mungkin orang setiap hari beli baju baru, kan nggak mungkin ya. Paling kenceng juga pas saat lebaran ya kan, saat-saat hari besar itu pun ya karena orang nggak enak udah setahun gitu ya, setahun sekali baru beli baju baru ya. Jadi itu kalau yang lama habis biasanya untungnya besar, kalau yang cepet habis itu biasanya untungnya sedikit. Nah sekarang yang mau kita bahas intinya sekarang, bagaimana cara bengkel untuk yang servis ringan tadi ya. Servis ringan tadi kan untungnya sedikit tuh, kita bikin jadi untungnya besar. Nah itu ya, jangan-jangan bengkelnya mau main curang nih, mau ngajarin curang ya? Enggak ya, di sini kita mainnya bersih ya, nggak boleh main curang, itu dilarang, haram hukumnya kalau bermain curang ya. Nah jadi gimana caranya yang servis ringan yang untungnya sedikit tapi bisa jadi untungnya banyak atau berlipat? Jadi caranya gini ya, perlu kita ketahui ya. Untuk servis ringan itu misalnya nih, salah satu contohnya ya, itu ganti oli ya. Saat dia ganti oli kan untungnya berapa tadi oli ya, 5.000 sampai 10.000 ya. Kita kasih bonus. Nah ini sebenarnya udah dilakukan di bengkel-bengkel resmi, udah standar SOP-nya sebenarnya. Tapi untuk bengkel-bengkel umum masih banyak yang belum tahu ya. Nah, kalau di bengkel umum itu biasanya kalau ganti oli ya, itu sambil kita bonus ya. Kok mau untung besar kok malah ngasih bonus, bengkelnya gimana cerita tuh ya. Jadi sambil ganti oli kita kasih bonus. Apa bonusnya? Yaitu kita check up. Nah kalau di bengkel resmi itu ada tuh datanya ya, dicek semua. Nah di bengkel umum juga boleh. Nah, cuman kalau di bengkel umum nggak usah pakai catatan, kita manual aja. Kita langsung lihat di motor tuh apa aja yang komponen-komponen yang tadi kita sebutkan, yang fast moving tadi, yang cepat habis, kita cek ya. Kan kalau ganti oli nggak mungkin tuh ganti oli buka langsung tutup lagi, kan nggak mungkin tuh. Minimal 5 menit lah ya, nunggu olinya ngalir dulu ya. Kita buka olinya, nunggu olinya ngalir, kan biasanya 5 menit tuh. Nah sambil nunggu 5 menit itu, dalam waktu 5 menit itu kita bisa check up tuh motor ya. Apa aja yang bisa kita check up, terutama yang cepet habis aja, yang kelihatan aja. Misalnya nih, misalnya ban ya, ban luar kan kelihatan tuh, ban luar tuh ya, ban luar tuh udah gundul apa enggak. Nah kalau ban luarnya udah gundul, itu perlu kita informasikan kepada konsumen atau pelanggan kita, Pak, Bu, ini ban luarnya udah gundul. Kita sama-sama bisa lihat, konsumennya bisa lihat, kita juga bisa lihat ya. Kenapa emangnya kalau bannya gundul? Kita perlu jelaskan nanti, Pak, Bu, kalau bannya gundul atau bannya udah aus, itu bisa mengakibatkan slip atau bisa jatuh, bisa licin, apalagi saat hujan gitu ya. Itu bisa mengakibatkan bahaya. Itu kita jelaskan. Nah, kemudian kampas rem yang gampang ya. Kampas rem juga bisa diinjek tuh ya. Atau kampas rem depan bisa kelihatan tuh di piringannya, kampas remnya tipis apa enggak ya. Kalau kampas remnya habis, konsumen bisa kita ajak sama-sama ngeliat tuh, Pak, Bu ya. Apa? Kampas remnya udah habis, bisa sama-sama ngeliat ya. Nah
Apa akibatnya kalau kampas rem habis dan nggak diganti? Kita perlu jelaskan. Inilah tugas seorang mekanik, kewajibannya yaitu menjelaskan, menginformasikan. Yaitu perlu kita informasikan bahwa ya kalau kampas remnya habis ya, itu bisa mengakibatkan piringan cakramnya bisa kemakan, bisa habis juga ya. Dan perlu kita kasih tambahan sedikit, kalau kampasnya habis terus lama nggak diganti-ganti, akhirnya dia akan makan piringan. Kita nggak usah langsung nyuruh ganti, enggak ya, kita cuma menginformasikan. Nah, seharga kampas rem 25 sampai 35 ya. Sedangkan harga piringan bisa sampai 100 sampai 150.000. Nanti konsumen berpikir sendiri ya, mau ganti kampas rem 35.000 atau ganti piringan 150.000 ya. Kita nggak usah memaksa untuk mengganti. Nah, jadi kalau masalah ganti atau enggak itu tergantung rezeki kita ya. Kalau emang rezeki ya pasti ganti ya. Tapi kewajiban kita seorang mekanik yaitu untuk menginformasikan. Itu yang paling penting ya. Jadi kita kasih tahu, Pak, Bu, ini bannya udah aus, udah gundul. Nah, perlu dilakukan. Kalau nggak diganti nanti bisa selip atau bisa licin ya, itu aja. Gear juga, ini gearnya udah runcing-runcing, kalau nggak diganti nanti bisa rantainya locat, bisa lepas ya. Sekali lagi, kalau masalah ganti atau enggak itu untuk urusannya lain lagi ya. Nah, tapi kalau kita menginformasikan, konsumen menjadi lebih puas ya. Jadi kalau misalnya, Pak, Bu, ini bannya udah gundul, misalnya konsumennya lagi pas saat itu lagi ada dananya, yo langsung bisa langsung ganti ya. Pak, Bu, ini gearnya habis, ganti. Nah, Pak, Bu, ini bearingnya udah oplak, ganti. Nah, itu pernah kejadian ya di bengkel kita ya. Dari ganti oli 5.000 rupiah bisa jadi ganti ban dalam, bisa ganti ban luar ya, bisa ganti kelahar atau bearing, bisa ganti kampas rem. Nah, jadi disitulah letak dari yang sedikit tapi jadi untungnya banyak. Dari 5.000 rupiah ganti oli, dikasih ditambah dengan ban luar ya 20.000, ditambah bearing 10.000, ditambah kampas rem 15.000, di total bisa jadi 100 ribuan juga ya. Itu yang disebut dengan ya servis ringan, untungnya sedikit tapi bisa jadi dilipat gandakan ya. Tapi jangan juga ya, jangan juga berlebihan ngomongnya sama konsumen. Misalnya, Pak, Bu, nanti ini bannya udah gundul, ini bahaya nanti kalau ibu ya, kalau ibu nggak diganti bannya nanti ibu bisa licin, bisa jatuh, nanti ibu jatuh di belakang ada truk, ketimpa truk, kepala ibu pecah. Akhirnya suami ibu menikah lagi. Wah, ya nggak sampai berlebihan gitu ya, jangan sampai gitu, biasa aja ngomongnya, standar ya, jangan dilebih-lebihkan ya. Nanti jadi takut langsung megang kepala tuh ibu-ibu ya. Nah, akhirnya langsung ganti ya. Atau juga ya saat konsumen kita beritahu, Pak, Bu, ini komponennya udah habis. Iya, maaf, ini lagi belum gajian. Nggak apa-apa ya, nggak apa-apa, Bu, kami cuma menginformasikan. Itu lebih baik ya, itu lebih berkesan. Nah, jadi suatu saat nanti konsumen itu pasti balik lagi karena dia berkesan, baik banget tuh mekaniknya ngasih tahu ya, menginformasikan, walaupun belum ganti nggak masalah ya. Oke ya. Nah, jadi bisa ya. Nah, dan ini perlu dipraktekkan terutama untuk pemula-pemula ya. Ini memang masih canggung, kadang masih canggung ya di tempat kursus kita. Itu biasanya untuk pemula masih ragu, masih segan untuk memberitahu. Ini jadi SOP, jadi standar, jadi kewajiban seorang mekanik untuk menginformasikan ya. Itu yang disebut dengan rahasia bengkel, yang dari untung kecil bisa jadi untung berlipat dari menginformasikan tadi. Dan nggak ada ruginya untuk mekanik kalau kita nggak, saat itu kita nggak, konsumen nggak ganti, belum ganti, nggak masalah. Yang penting dia dapat berkesan, suatu saat pasti dia akan balik lagi karena kesan baik kita, karena informasi kita, karena dia seneng udah dikasih tahu ya. Sama dengan kalau kita berobat ke dokter ya, Pak, Bu, ini selain ibu pilek, ini ibu emah juga ya kan, ibu ini juga dikasih tahu ya. Akhirnya
ya mendapat informasi. Ibu harus menjaga kesehatan, harus sering olahraga, kan senang tuh dikasih informasi kayak gitu. Kita juga sebagai mekanik juga bisa menginformasikan, mengedukasi konsumen. Jadi agar konsumen bisa tercerahkan, konsumen nggak ragu-ragu, konsumen juga nggak ada kecurigaan kepada kita, ya. Yang habis katakan habis, yang belum. Kalau yang setengah katakan setengah juga. Bu, ini kampas remnya udah setengah habisnya. Informasikan juga, ya. Oke ya, demikian. Nanti takut kepanjangan video yang singkat ini, ya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Nanti insya Allah kita berjumpa di video-video selanjutnya. Kita akan bongkar, kita bahas tentang semua dunia otomotif, terutama sepeda motor, ya. Di sini kita cuman berbagi, ya, sedikit pengalaman yang sudah kita jalanin, ya. Itu aja. Demikian, mohon maaf ya kalau ada kurang-kurangnya. Terima kasih atas perhatiannya, mohon dukungannya untuk subscribe, like and share, dibagikan kepada teman, dan jangan lupa salam otomotif, salam sehat selalu. Sampai berjumpa di video kita selanjutnya. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.